sekarang bisa kita lihat harga bergerak di atas harga head dari 13.500 14.000 per liter untuk harga minyak goreng kemasan sekarang menjadi 20.000 sampai dengan 25.000, dan bagi saya itu sistem penentuan harga yang cukup untuk memiskinkan masyarakat Indonesia. Kita ingin bicara soal drama kelangkaan minyak goreng teman-teman semua, yang kemudian terjadinya ini sampai kemudian ada juga gitu, sampai kemudian ada kebijakan pencabutan head gitu, harga eceran tertinggi. Pertama, ini merupakan wujud kekalahan pemerintah terhadap kekuatan oligarki. Waduh, kekalah nih, sedang perang nih. Iya, karena pemerintah nggak punya daya tawar politik yang kuat. Wait, berarti betul apa yang dikatakan oleh masyarakat Indonesia bahwa Ukraina Rusia sedang perang-perangan di sana, senjata kita perangan minyak goreng. Baik, lanjut Bang. Yang pertama saya melihat ini merupakan wujud kekalahan pemerintah terhadap kekuatan oligarki. Kenapa? Karena dasarnya pemerintah nggak punya ketegasan. Kenapa sampai pemerintah nggak punya ketegasan? Karena pemerintah memang udah terlanjur didikte. Kenapa sampai pemerintah terlanjur didikte seperti yang saya katakan di awal tadi? Pemerintah nggak berhasil membangun industri terintegrasi antara kelapa sawit dan minyak goreng. Kata kuncinya ada di KPPU, pembuktian KPPU, Komisi Persaingan, Pengawas dan Persaingan Usaha, yang menyatakan bahwa para oligarki tadi yang bermain pada posisi kelapa sawit dan minyak goreng, mereka mampu membangun sebuah industri yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Di hulu mereka punya kelapa sawit, di hilir mereka punya industri khusus yang memproduksi minyak goreng, dan dari sana sesungguhnya mereka menguasai pasokan, produksi dan pasokan. Itu kalau dalam datanya Kemendag, Kementerian Perdagangan, malah lebih tinggi dari hasil penelusurannya KPPU. Kemendag itu hampir 80% mereka menguasai pangsa produksi dan pasokan. Nah, kalau mereka kuasai pasokan dengan kata kunci dia hampir 80% tadi, mereka punya kekuatan untuk mendikte pemerintah. Salah satu bentuk mereka mendikte pemerintah adalah kesengajaan untuk kemudian melakukan penimbunan. Berarti penimbunan ini salah satu senjata mereka gitu ya? Kalau mereka melakukan penimbunan, otomatis pasokan di pasar itu bakal langka. Kenapa? Karena mereka yang menjamin dominasi atas penyediaan atau distribusi pasokan ke pasar. Di saat yang sama, pemerintah memang nggak punya pasokan yang cukup, nggak punya instrumen yang cukup untuk mensiasati kekurangan pasokan tadi. Makanya terjadi kelangkaan harga. Kenapa sampai pemerintah seperti itu? Karena penguasaan pasokan pemerintah di bawah 20%. Ini kan luar biasa buruk. Dan terakhir sekarang saya melihat drama itu mulai kelihatan. Drama dari kesengajaan penimbunan pasokan yang didominasi oleh swasta, korporat swasta itu mulai kelihatan. Bahwa ujungnya adalah bukan saja pada posisi liberalisasi hulu. Kemarin kan mereka mendominasi. Kalau mereka dominasi pasokan 70%, 80%, artinya mereka liberalisasi pada posisi industri hulu dan hilir minyak itu luar biasa tinggi. Karena mayoritas industri yang menguasai produksi kelapa sawit dan minyak goreng itu memang jatuh ke tangan swasta. Mereka menguasai pasokan di atas 80%, hampir 80% tadi. Yang kedua, ini kesengajaan untuk menimbun pasokan itu dramanya mulai kelihatan. Dramanya mulai kelihatan itu dengan dicabutnya head. Ternyata mereka dengan diberikan kebebasan untuk menguasai produksi minyak goreng dan kelapa sawit nggak cukup buat mereka. Nah, sekarang mereka menuntut lagi terhadap pemerintah lewat jalur di balik meja untuk kemudian melakukan liberalisasi pada posisi harga. Ujung dari kelangkaan minyak dan naiknya harga, ujung dari kelangkaan pasokan dan naiknya harga minyak goreng adalah dicabutnya harga eceran tertinggi. Dicabutnya harga eceran tertinggi itu artinya apa? Harga minyak goreng ini dituntut untuk ditentukan berdasarkan harga keekonomian berkeadilan. Bahasa sederhana dari harga keekonomian berkeadilan adalah harga pasar bebas. Pasar bebas. Artinya harga jual minyak goreng domestik itu ditentukan berdasarkan harga beli masyarakat internasional. Itu nggak diukur berdasarkan daya beli masyarakat Indonesia. Yang diukur berdasarkan purchasing per capita atau income per kapitanya mereka. Tapi ketika dilepaskan menurut mekanisme pasar seperti kasus harga BBM, maka sesungguhnya pergerakan harga itu ditentukan berdasarkan kapasitas daya beli masyarakat luar yang diukur berdasarkan income per kapita masyarakat luar. Kalau dalam konteks
minyak goreng yang diliberalkan menurut harga keekonomian berkeadilan atau harga pasar ini, saya nggak tahu pasti rujukannya dari mana. Tapi kalau berkaca kepada kasus BBM misalnya, premium misalnya, Pertalite misalnya, kita kan acuan harga minyak impornya dari MOPS, Main Outlet of Singapore. Otomatis ketika kita memberlakukan harga pasar, maka acuan penentuan harga pasar itu berdasarkan kepada harga MOPS. Dan ingat, harga MOPS yang ada di Singapura itu merupakan sistem penentuan harga BBM yang terintegrasi dengan sistem penentuan harga di Amerika Serikat yang disebut sebagai West Texas Intermediate. Itu yang pertama. Yang kedua, New York Mercantile Exchange atau NYMEX. Nah, harga minyak ini ditentukan berdasarkan purchasing power parity yang diukur berdasarkan income per kapita masyarakat Amerika Serikat yang tingkat pendapatan per tahunnya itu hampir mencapai $4.000. Sekarang dipaksakan untuk dibeli oleh masyarakat Indonesia yang tingkat pendapatan per tahunnya itu untuk mencapai $4.000 saja terseok-seok. Artinya apa? Ini kebijakan penentuan harga yang cenderung memiskinkan masyarakat. Ini juga berlaku untuk harga minyak goreng. Ketika dilepaskan menurut mekanisme pasar, dia melambung tinggi bak roller coaster. Dari harga sebelumnya yang memang ditetapkan dalam head-nya pemerintah. Kalau head sebelumnya itu untuk harga minyak goreng curah, itu bergerak pada posisi 11.500. Sedangkan harga minyak goreng kemasan yang premium itu 13.500. Untuk memperhatikan tingkat pergerakan inflasi di lapangan, pemerintah menaikkan sedikit menjadi 14.000 per liter. Gitu kan? Sekarang per hari ini ketika head dicabut, harganya melambung tinggi pada posisi 20.000 sampai dengan 25.000 rupiah. Stok minyak goreng pun semakin lebih tambah banyak gitu. Artinya apa? Ketika harganya naik, berhubungan dengan pernyataan ente tadi yang menyatakan bahwa tiba-tiba pasokan banyak, itulah yang menjadi ujung dari drama dari kelangkaan dan kenaikan harga. Ketika head itu dicabut dan harga minyak itu diukur berdasarkan harga keekonomian berkeadilan, harganya akan naik tinggi. Nah, di sini produsen itu yang tadi perilaku menimbun itu mulai dilepas dan stok membanjiri pasar. Artinya apa? Pencabutan head merupakan kesempatan yang baik bagi mereka untuk kemudian merampok masyarakat lewat kebijakan penentuan harga minyak yang memang naik tidak karu-karuan. Tapi apakah kemudian kebijakan untuk mencabut head ini tidaklah kemudian merupakan bagian daripada upaya pemerintah untuk tidak memperbolehkan perusahaan-perusahaan ini untuk ekspor keluar? Semisal tadi sawit dalam bentuk kemasan mentah gitu, tetap diproduksi di dalam dan menjadi konsumsi negara. Boleh, tapi harus mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kan inflasi sekarang kan bergerak naik tidak karu-karuan. Dari 13.500, 14.000 per liter dari headnya pemerintah ketika dicabut, sekarang dia bergerak 20.000, 25.000. Yang jadi pertanyaannya, ketika inflasi naik sebegitu besarnya, apakah pemerintah bisa menjamin nggak ada bagian dari masyarakat Indonesia yang jatuh dalam jurang kemiskinan? Itu hal yang seharusnya diperhatikan karena setiap pergerakan naik inflasi dia berpengaruh terhadap kenaikan kemiskinan. Betul. Karena harga minyak goreng itu ditentukan di luar kapasitas daya beli masyarakat Indonesia. Yang kedua, kalau mau dilihat ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk merayu investor. Merayu investor artinya apa? Pemerintah udah lagi nggak punya harga diri. Merayu investor agar mau melepaskan pasokan ke pasar supaya tidak memicu kelangkaan, menghilangkan kelangkaan itu. Jadi investor tadi perilaku menimbun tadi karena mereka menguasai total pasokan minyak goreng lokal di atas sampai batas 80%. Nah, itu pemerintah menyuruh mereka untuk nggak menahan dengan cara merayu lewat pelepasan head. Karena di balik pelepasan head itu ada kompensasi yang harus dibayar oleh pemerintah pada mereka, yakni berupa kenaikan harga. Ketika headnya dicabut, harganya naik, ini para pengusaha lebih berburu untuk kemudian mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berarti ini pemerintah lebih memperhatikan kelompok-kelompok gede ketimbang masyarakat bawah. Kayak saya bilang tadi, ini merupakan wujud dari rendahnya daya tawar pemerintah menghadapi kekuatan oligarki. Pemerintah didikte habis-habisan. Yang kedua, ini wujud dari kebaikan hati pemerintah untuk kemudian melayani kepentingan oligarki dibanding melayani masyarakat. Wait, nanti kebaikan pemerintah untuk melayani kepentingan oligarki dibanding melayani masyarakat. Waduh. Untuk siapa sebenarnya pemerintah ini berkuasa gitu? Waduh. Sebenarnya pemerintah punya daya tawar yang kuat untuk melawan kekuatan oligarki tadi dengan cara bertindak tegas. Ya pemerintah harus memaksa mereka untuk kemudian menjalankan kewajiban demo.
Domestic market obligation, dari total produksinya mereka, sekarang pemerintah saya lihat sudah naikkan kewajiban demo dari 20 ke 30%. Tapi di situ pengusaha juga masih mengeluh. Berarti naik 10%, Naik 10%. Tapi pada posisi kenaikan 10% itu pengusaha juga mengeluh. Kenapa? Karena ketika demo itu dinaikkan dari 20% menjadi 30%, ada kekurangan margin sekitar 48% yang harus dipenuhi oleh mereka. Itu potensi kehilangan keuntungan yang kemudian harus dicari oleh mereka. Nah, saya bilang itu alasan tersendiri bagi mereka, dan itu alasan yang memang nggak bisa dirasionalisasi. Karena kenapa? Satu, pemerintah sudah begitu terlalu berbaik hati kepada mereka. Wujud berbaik hati pemerintah kepada mereka adalah pemerintah melepaskan sebagian besar tanggung jawabnya, sekaligus memberikan kesempatan yang luar biasa besar kepada para konglomerat itu untuk berbisnis di sektor hulu dan hilir kelapa sawit dan minyak goreng. Liberalisasi di situ luar biasa. Liberalisasi itu diukur berdasarkan penguasaan pasokan. Mayoritasnya kan mereka, hampir 80%. Artinya apa? Liberalisasi dalam konteks itu luar biasa. Dan sekarang mereka malah menuntut lagi posisi liberalisasi pada aspek penentuan harga. Nah, pemerintah seharusnya nggak boleh nurut untuk kemudian mencabut head sebagai dasar intimidasi bagi mereka untuk kemudian mendorong pemerintah menuju kepada arah liberalisasi harga. Artinya tetap keras ya? Harus tetap keras, karena pemerintah punya kekuatan hukum. Kalau memang mereka nggak mau memenuhi kewajiban demo untuk menyediakan 30% dari produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, ya pemerintah harus bertindak tegas, termasuk mencabut izin usaha. Karena mereka berada di wilayah NKRI, nggak boleh melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Peraturan Menteri Dalam Negeri itu menjadi legitimasi bagi pemerintah untuk memaksa mereka supaya menyediakan 30% dari hasil produksinya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi minyak goreng lokal. Pemerintah nggak boleh lemah, daya tawarnya nggak boleh lemah. Apa yang menyebabkan? Apakah kemudian ada oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil, ataukah sebagaimana bahasa yang abang pernah sampaikan di utamanya tadi bahwa ada kong kali kuang di sini, sehingga kemudian ya pemerintah membiarkan bahkan menambah 10% kepada konglomerat? Iya, kalau dilihat ketidaktegasan pemerintah ini, sesungguhnya dari sana muncul kecurigaan. Semua masyarakat bisa berspekulasi. Kenapa sampai pemerintah ini nggak tegas? Nggak tegas, ya karena itu bisa jadi, kan tadi udah disebutkan, pemerintah nggak bisa tegas karena pemerintah nggak bisa menyediakan pasokan dalam jangka pendek untuk memenuhi kelangkaan, untuk mensiasati kelangkaan. Yang kedua, pemerintah daya tawar politiknya lemah. Itu bisa jadi karena dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan lain di belakang, dan kepentingan-kepentingan itu nggak bisa saya jelaskan. Tapi dari posisi ketiadaan ketegasan pemerintah terhadap mereka, sesungguhnya di sana menjadi point of view yang penting bagi kita untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di belakang. Kenapa sampai kekuatan pemerintah itu kalah ketika diintimidasi sama kekuatan oligarki? Padahal dia punya kekuatan besar. Dia punya kekuatan besar, dari aspek hukum punya kekuatan besar. Dengan kekuatan besar tapi tetap kalah saja gitu ya. Iya. Luar biasa gitu ya. Aduh, ngeri. Baik, saya kira demikian ya. Atau ada yang statement terakhir, sebagai statement terakhir kira-kira? Ya, saya kira drama dari kelangkaan dan kenaikan harga ini memang udah kelihatan bahwa ujungnya adalah mendorong liberalisasi pada posisi penentuan harga minyak goreng lokal. Dan ini merupakan kecenderungannya rekayasa, karena konglomerat kelapa sawit dan industri minyak goreng itu keseluruhannya menguasai sekitar 70 sampai dengan 80% pasokan minyak goreng lokal. Dari sana mereka punya kekuatan, dasar kekuatan instrumentasi yang kuat untuk kemudian mendikte pemerintah untuk menstabilkan harga, menstabilkan pasokan dan menstabilkan harga. Dan instrumen itu mereka realisasikan dalam bentuk penimbunan yang pertama. Yang kedua, mereka memicu kelangkaan pasokan kelapa sawit untuk produksi minyak goreng lokal dengan cara lebih memprioritaskan ekspor kelapa sawit untuk merebut untung besar, meraih untung besar dibandingkan memenuhi ketercukupan bahan dasar untuk produksi minyak goreng. Dan untuk perilaku penimbunan tadi, dua hal ini dan lebih berorientasi ekspor tadi, itu menjamin kelangkaan pasokan dan memicu kenaikan harga. Ini panik masyarakat, psikologis masyarakat luar biasa panik. Dan di tengah kepanikan itu, dramanya kelihatan. Mereka memanfaatkan kekuatan mengendalikan pasokan untuk mendikte pemerintah supaya melakukan liberalisasi pada posisi harga.
dengan cara mencabut head. Ketika head dicabut, harga bergerak sesuai dengan harga keekonomian dan berkeadilan. Bahasa sederhananya adalah mekanisme harga internasional. Dan mekanisme harga internasional lewat pencabutan head untuk minyak goreng adalah kebijakan penentuan harga yang memiskinkan masyarakat. Karena sekarang bisa kita lihat harga bergerak di atas harga head dari 13.500 14.000 per liter untuk harga minyak goreng kemasan sekarang menjadi 20.000 sampai dengan 25.000. Dan bagi saya itu sistem penentuan harga yang cukup untuk memiskinkan masyarakat Indonesia. Cukup lebih daripada cukup untuk memiskinkan masyarakat Indonesia. Makanya sekarang kita himbau kepada pemerintah untuk bisa lebih bertindak proporsional, harus lebih bisa profesional dan mengedepankan kemaslahatan masyarakat Indonesia gitu ya. Jangan terlalu berbaik hati mengeluarkan kebijakan mengikuti kemauan oligarki, memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Tapi rakyat kok manja ya, berbaik hati gitu. Baik, terima kasih teman-teman semua, sangat luar biasa perbincangan kita hari ini. Dan saya kira ini perbincangan yang cukup sangat luar biasa dan memuaskan kita terkait dengan persoalan yang berkembang hari ini yang kemudian berakhir dengan keputusan yang amat sangat luar biasa yang memanjakan para corporate gitu ya. Keputusan pemerintah dalam upaya pencabutan head. Jadi ini merupakan poinnya Bang ya, ibaratnya titik kulminasinya gitu ya dari permintaan para konglomerat, sehingga kemudian mereka tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya besar untuk ekspor keluar, tapi cukup dalam negeri lalu mendapatkan hasil yang internasional. Luar biasa ini ya. Kita mengharapkan kemudian ke depannya pemerintah lebih, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Ical, lebih bekerja secara profesional untuk mengedepankan kemaslahatan masyarakat Indonesia, karena sesungguhnya kemaslahatan dan kesejahteraan Indonesia adalah merupakan bagian daripada cita-cita bangsa kita. Saya kira demikian teman-teman semua. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan share banyak-banyak biar masyarakat Indonesia mengetahui apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga kemudian terjadinya kelangkaan minyak goreng di negara penghasil sawit terbesar dunia ini, Indonesia yang sungguh kita cintai ini. Baik, terima kasih teman-teman semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bang Ical, terima kasih banyak. Semoga kedepannya ada ruang-ruang lagi sehingga kita bisa ngobrol lagi terkait dengan persoalan kebangsaan, ekonomi, politik gitu ya.